Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia dari kelas 634A26 dengan NIM 63230906. Saya di sini ingin menjelaskan rencana produksi dan tenaga kerja langsung. Yang pertama, kita membuat rencana produksi terlebih dahulu. Bikin tabelnya terlebih dahulu, yaitu bulan, rencana penjualan, setelah itu persediaan akhir, setelah itu total persediaan, setelah itu persediaan awal, setelah itu rencana produksi. Ini kita rapihkan terlebih dahulu untuk membuat tabelnya. Setelah itu kita masukkan bulan-bulannya, 12 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Karena ini ada kelebihannya, jadi kita hapus saja. Ini kita rapihkan lagi tabelnya. Untuk mengisi rencana penjualan itu terserah kita, bebas, boleh isi angka berapa saja. Januari 3.500, Februari 3.400, Maret 3.300, April 4.000, Juni April 4.000, Mei 2.500, Juni 2.500, Juli 4.200, Agustus 3.500, September 3.000, Oktober 3.600, Novembernya 2.000, Desember itu 3.500. Setelah itu kita total dari Januari hingga Desember. Totalnya yaitu 39.000. Setelah itu kita membagi tingkat produksi per tahun, 12 bulan, sehingga produk selama setahun yaitu
39.000 dibagi ini kita rapikan dulu. Jadi kita format sel dulu ya. $39.000 dibagi 12. 12 itu 12 bulan karena selama setahun. Sama dengan 2.525. Kita bulatkan saja 2.525-nya menjadi 2.500 agar gampang diperhitungkannya. Maka kekurangannya adalah setelah itu kita hitung kekurangannya, yaitu 12 dikali 2.500. 2.500 itu yang tadi sudah kita bulatkan, itu yang hasil dari 39.000 dibagi 12 itu 2.500 kita bulatkan. Jadi 12 dikali 2.500 sama dengan, ini kita rapikan dulu, kita format sel agar angkanya lebih rapi. Hasil, jadi 12 dikali 2.500 hasilnya 30.000. Maka kekurangannya kita kurangkan, 39.000 dikurang 30.000 sama dengan 9.000. Kekurangan 9.000 unit dialokasikan pada bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi, yaitu bulan kekurangan 9.000 unit dialokasikan pada bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi, yaitu bulan Januari, Februari. Itu kita lihat dari yang rencana penjualan yang dialokasikan di tabel. Kita lihat yang paling tingginya itu Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus, Oktober, Desember. Totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi total bulan-bulan di mana tingkat penjualan tinggi yaitu ada 8. Jadi 9.000 yang total, yang kekurangan tadi itu 9.000 dibagi 8, maka hasilnya 1.125. 1.125 itu kita tambahkan untuk di penambahan di rencana produksi. Jadi 2.500 itu ngambil dari yang tingkat produksi per tahun 12 itu, yang 2.500, habis itu kita tambahkan 1.125. Tapi penambahan 1.125 ini hanya untuk bulan-bulan tinggi yang ada tadi 8 bulan itu, hanya 8 bulan tersebut saja yang ditambah 1.125. Sisa dari ke-8 bulan tersebut itu tidak perlu ditambah 1.125. Maka kita tulis saja 2.500 untuk bulan-bulan yang tidak tinggi penjualannya. Jadi Januari, Februari, Maret itu kita totalnya itu jadi 2.500 ditambah 1.125 jadi 3.625.
Seperti bulan Mei itu penjualannya tidak tinggi, maka tetap kita tulis saja yang dari perhitungan yang tadi 2.500. Maka total rencana produksi dan rencana penjualan itu akan sama, 39.000. Total persediaan ini kita karang saja, atau terserah, bebas, itu 15.500. Nah, persediaan akhir itu didapat dari total persediaan dikurang rencana penjualan. Jadi 15.500 dikurang 3.500, maka hasil persediaan akhirnya 12.000. Untuk persediaan awal, itu total persediaan dikurang rencana produksi, jadi 15.500 dikurang 3.625, maka persediaan awalnya 11.875. Jadi persediaan awalnya yang tadi 11.875, untuk bulan berikutnya kita tidak pakai persediaan awal yang itu, tapi kita memakai dari persediaan akhir di bulan Januari. Jadi persediaan akhir di bulan Januari itu kita pakai untuk di persediaan awal bulan Februari. Jadi yang persediaan akhirnya itu 12.000. Jadi yang persediaan akhir Januari tadi sudah kita masukkan ke persediaan awal Februari, tapi perhitungannya untuk bulan berikutnya itu sama semua, dimana persediaan akhir itu didapat dari total persediaan dikurang rencana penjualan, dan untuk persediaan awal itu didapat dari total persediaan dikurang rencana produksi. Ini kita teruskan saja hitungnya. Untuk angka dari setiap bulannya itu pasti berbeda-berbeda, tapi ada beberapa bulan yang pasti perhitungan, tapi ada beberapa bulan yang bisa saja angkanya itu sama. Kita teruskan aja hingga bulan Desember. Ini kita sum persediaan awalnya, yaitu 142.725. Ini dari rencana penjualan, persediaan akhir, total persediaan, persediaan awal, dan rencana produksi, itu semua kita total dari Januari hingga Desember. Rencana penjualan 39.000, persediaan akhir 142.725, total persediaan 181.725, persediaan awal 142.725, untuk rencana produksinya 39.000. Itu sama dengan rencana penjualan. Dari anggaran di atas, anggaran produksinya adalah, kita tulis dulu untuk perhitungannya. Penjualan unit, apa saja yang masuk itu penjualan unit, persediaan akhir, penjualan unit dikurang persediaan akhir, hasilnya kebutuhan unit. Kebutuhan unit
persediaan awal, hasilnya produksi unit. Ini kita format sel dulu agar angkanya terlihat lebih rapi. Rp39.000 itu didapat dari rencana penjualan. Persediaan akhirnya itu kita ambil yang paling atas, yaitu 12.000. Yang bulan Januari kita masukkan 12.000. Penjualan unit ditambah persediaan akhir hasilnya kebutuhan unit. 39.000 ditambah 12.000 hasilnya 51.000. Untuk persediaan awal kita ambil juga sama di bulan Januari saja, 11.875. Kebutuhan unit dikurang persediaan awal, hasilnya produksi unit, yaitu 51.000 dikurang 11.875, hasilnya 39.125 untuk produksi unitnya. Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Kita buat dulu tabelnya. Bulan, produk unit, jam kerja per unit, direct labor hour. Total jam kerja. Selanjutnya UMR Jakarta 2024 dalam kurung rupiah. Jam kerja per unit, jam kerja per bulan, upah per jam dalam kurung rupiah. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung dalam kurung rupiah. Ini kita rapihkan dulu untuk membuat tabelnya.
Kita rapikan terlebih dahulu tabelnya. Ini kita tanda-tandakan terlebih dahulu, kayak produk unit itu nomor 1, jam kerja per unit itu nomor 2, total jam kerja itu nomor 3. Sekalian kita masukkan rumus ya. UMR nomor 4, jam kerja per bulan nomor 5, upah per jam itu nomor 6. Biaya tenaga kerja langsung itu nomor 7. Selanjutnya kita tulis bulannya, 12 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini kita format sel dulu agar rapi, agar angkanya itu pas diketik jadi lebih terlihat rapi. Produk unitnya itu kita ambil dari rencana produksi. Kita masukkan di produk unit. Untuk jam kerja per unit atau direct labor hour, itu kita bebas aja mau berapa. Tapi sepertinya biasanya itu pakainya 20. Untuk total jam kerja itu produk unit dikali jam kerja per unit. Jadi 3.625 dikali 20 hasilnya 72.500 total jam kerja untuk bulan Januari. Untuk UMR Jakarta 2024 yaitu 5.067.381 rupiah. Untuk jam kerja per bulannya itu 173. Nanti ini didapat dari mana? Nanti ada perhitungan di bawahnya. Untuk upah per jamnya itu didapat dari UMR Jakarta dibagi dengan jam kerja per bulan. 5.067.381 dibagi 173 maka hasilnya 29.000. Untuk biaya tenaga kerjanya itu 2.123.613.425. Didapat dari total jam kerja dikali upah per jam. Untuk perhitungan bulan-bulan berikutnya itu tinggal kita tarik aja ke bawah, karena rumusnya itu pasti udah sama semua, jadi tinggal ditarik-tarik aja ke bawah
Setelah itu kita total, kayak produk unitnya ini kita total jadi 39.000 selama setahun. Ini untuk perhitungan yang tadi kenapa bisa dapat 173 itu nanti ini perhitungannya. Jam kerja dibagi setahun. Jam kerja setahun 52 dikali 40. Itu hasilnya 2080. Perhitungan rata-rata per bulan. Ini kita format sel dulu agar angkanya itu terlihat lebih rapi. 2080 dibagi 12. 12 itu 12 bulan ya. Jadi 2080 dibagi 12 hasilnya 173. Yang nomor 5 itu kan hasilnya 173. Nah, itu didapat dari ini. Dari 2080 dibagi 12 sama setahun. Notnya, catatannya itu 52 minggu dan 40 jam per minggu. 40 jam kerja per minggu. Ini kita total saja untuk biaya tenaga kerja langsungnya dari Januari hingga Desember. Dan total jam kerjanya juga kita totalkan saja dari Januari hingga Desember. Untuk produk unitnya kita totalkan juga. Untuk biaya tenaga kerja langsung itu totalnya dari Januari hingga Desember 22.847.151.329. Untuk total jam kerja itu 780.000. Untuk produk unitnya itu 39.000.